berapa conjunction? Satu. Satu subjek, satu verb. Berapa Satu conjunction? Ayo. conjunction. Iya. Berapa kata hubung yang dibutuhkan kalau ada satu subjek dan satu verb? Kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu conjunction Yes, kalau satu. benar banget. Kalau cuma ada satu subjek sama satu verb, berarti nggak membutuhkan conjunction. Tidak membutuhkan kata hubung kalau cuma ada satu subjek sama satu verb. Berarti nol conjunction. Boleh nggak Wanika nih, saya mau nanya. Wanika tahu nggak Wawa apa yang bisa menjadi subjek apa aja? Halo, Wawa. Wawa, I cannot hear your voice. Wawa nggak bisa kedengaran suaranya nih. Oh, okay, Mister. I'm here. Heeh, I'm sorry, my signal so bad. I see. Oke, kalau gitu saya juga matiin kamera biar enak semuanya. Nah, kalau untuk menjadi subjek, apa aja Mhm. yang bisa menjadi subjek, Wawa? Ah, I'm sorry, Mister. Can you repeat? Apa aja, Macet, macet. Mhm. apa aja yang bisa menjadi subjek? Kan kita selalu harus perhatikan subjek sama verb-nya. Terus apa aja kira-kira yang bisa Mhm. jadi subjek? Bisa jadi subjek noun, Yes, good. Noun. Oke, apalagi kira-kira selain noun? noun benda ya kan. Iya, kata benda. Nounnya terbagi lagi. Ada Heeh. ada yang takut salah sih. Nggak usah takut salah, nyantai. Kita di sini malah buat kesalahan itu bagus. Iya, Apa iya, ya? iya. Noun ya kan. Mm, Conjunction pasti nggak bisa. conjunction nggak bisa jadi subjek. Good. Mhm. Adverb nggak bisa. Adverb nggak Verb. bisa, benar. Adverb nggak bisa karena dia kata keterangan nggak bisa. Noun phrase yang gitulah. Noun Noun. phrase bagus banget. Ada pronoun juga ya. Pronoun itu kata ganti seperti my family. Itu kan pronoun kepemilikan. Good. Tata, thank you Anika ya. Iya, Mister. Tata, Iya, Mister. kalau subjeknya nih Mhm. wanita goes to the Mhm. market every day atau wanita go to the market every day. Ghost. Kenapa bisa goes? Wanita itu kan she. Ya kan, Ya, Mister? wanita itu she tunggal. Berarti Iya. Eh, ge- wanita tunggal. iya she kan, she Ghost. tunggal satu orang. Iya, she tunggal. Heeh. Bener kan pakai ghost, Mister? Apa Iya, pakai go? benar. Udah benar pakai goes. Kenapa Oh, ragu? udah bener. Takut. Enggak apa-apa. Udah benar itu. Jadi wanita goes to the market every day. Karena kenapa? Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus ada S-nya atau IS-nya. Nah, saya mau tanya ke dia. Dia, apakah object of preposition bisa menjadi subjek atau tidak? Dia Object of preposition bisa menjadi subjek, Sir. yakin object of preposition bisa jadi subjek? Bisa. Bagaimana? Coba berikan contohnya. Em, Kayak apa ya? Bentar. Kayak mungkin kayak The Miracles. Oh, mau dari soalnya, Miss. Enggak. Ah, Ini kita akan bahas habis ini. Duh, aku gak tahu lagi contohnya, tapi Ah, ngerti ah, polanya aja sih. oke. Biasanya, Nah, biasanya yang menjelaskan dari subjek awalnya. Dia oke. gitu Good, sih. good, good, nice. Jadi pada dasarnya yang perlu diperhatikan ya ada beberapa hal ya. Ada namanya subjek,
verb agreement. Ini adalah kesesuaian antara subjek dan verbnya. Jadi ingat nih teman-teman, dimanapun kalian mengerjakan soal yang berhubungan dengan grammar, berhubungan dengan TOEFL, berhubungan dengan TOEIC, berhubungan dengan writing, antara penyesuaian subjek sama verb itu krusial. Dan ini yang selalu menjadi masalah utama semua pembelajar bahasa Inggris. Subject verb agreement. Selanjutnya ada namanya object of preposition. Apa itu object of preposition? Object of preposition adalah noun atau pronoun yang berada setelah preposisi. Memperjelas. Preposisi adalah on, in, at, behind, with, without, from, of, by, throughout, dan lain-lainnya ya. Banyak banget pokoknya preposisi itu. Bagaimana dengan noun atau pronoun setelah preposisi? Kayak contohnya on the table. In the class. By boat. Dan semua objek of preposisi atau preposition, semua objek of preposition tidak bisa jadi subjek. Yang bisa menjadi subjek hanya noun atau pronoun atau verb ing yang berada di awal kalimat. Namanya object of preposition tidak bisa menjadi subjek. Contohnya, the research about languages is very important. The research about languages is very important. Menurut Wanika nih, Wawa, kira-kira kalimat ini benar atau salah? Wawa. Salah. Kenapa? Harusnya apa? Oh, salah. The research about languages is very important. Is ini aturannya are. Nah, inilah yang dimaksud. Bagus, Wawa. Thank you so much. Wawa bisa notice. Inilah yang saya maksud. Namanya object of preposition tidak bisa menjadi subjek. Kalau tidak bisa menjadi subjek, berarti tidak bisa mempengaruhi verb. Oke? Satu-satunya yang bisa mempengaruhi verb hanyalah subjek. Yang bisa mempengaruhi perubahan verb adalah subjek. Object of preposition tidak akan bisa mengubah verb. Oke? Object of preposition tidak akan pernah bisa mengubah verb. Tidak akan. Nah, di sini kita bisa lihat the research ini adalah tunggal dan dia noun, dia juga subjeknya.
about languages. Languages ini emang plural. Dia itu emang jamak plural. Tapi karena dia bentuknya didahului oleh about, yang mana about juga bagian dari preposition, maka about languages ini tidak mempengaruhi verb. Jadi, the research is very important, itu benar. Walaupun dia pakai about languages. About languages tidak masuk dalam kategori subjek. Berarti dia tidak mempengaruhi verb. Karena about languages itu adalah object of preposition. Novi jelas? Halo Novi, Jelas. aman ya? Semoga Aman. ini Tata aman sampai sini? Aman, Mister. Aman ya. Saya izin kita review-review sedikit dulu biar lebih enak ingatannya teman-teman. Sir, Ya, Ah. silahkan. berarti yang about languages itu sebagai bentuknya itu sebagai adjective atau gimana, Sir? Dia bentuknya tetap disebut sebagai object of preposition. Oh, berarti object of preposition. Berarti kalau misalnya dia bentuknya bisa jadi subjek tapi bukan subjek sesungguhnya, itu bisa nggak, Sir? Itu adalah bentuk apositif. Beda. Oh, oke, siap. Dia bisa subjek tapi bukan subjek utama. Itu Mm-mm. adalah bentuk apositif. Oh, oke, siap. Oke. Mm-mm. Ini about languages sebutannya object of preposition. Karena kenapa? Karena dia didahului about. Oke. Sampai sini jelas ya. Jelas lah ya. Oke, jelas, Kak. Nah, ada namanya apositives. Apa itu apositives? Apositives biasa membuat orang bingung juga. Wanika nanti kalau agak bingung saya kirimkan video lebih lengkap tentang apositives ya. Ini kita review sedikit dulu nih. Saya berikan pemahaman yang dalam. Apa-apa aja nih biasanya susunan-susunan dalam mempelajari TOEFL atau mempelajari writing atau mempelajari soal-soal grammar. Ini umumnya yang sering muncul. Apositif ini kira-kira gimana Novi? Boleh tolong bantu jelasin bagaimana apositif ini? Halo Novi. Halo. Aha, boleh tolong bantu jelasin apa sih apositif ini? Positif itu bukannya yang ini ya. Salah kayak keterangan gitu. Iya. Salah. Si Mhm. eh, Dina yang duduk di meja itu, dia duduk di kursi itu sedang makan gitu. Yang duduk di kursi itu yang apositif bukan? Hampir benar. Oh ya, Karena ada juga bentuk apositif dari situ. Hampir benar. Tapi pada dasarnya apositif memiliki karakteristik diapit dua koma atau diapit oleh a didahului dengan koma. Dina yang duduk di kursi itu bisa apositif, bisa juga masuk present participle karena menggunakan verb ing, sitting gitu kan. Mm-mm. Tapi udah bagus. Pada dasarnya ada juga kok bentuk apositif dalam bentuk seperti itu. Nah, saya beri penjelasan lebih tentang apositif. Apositif ini biasanya nih, Tata, Wawa, Novi, dan dia. Apositif ini biasanya dikenal dengan penjelasan tambahan dari subjek utama. Ini yang sejalan dengan pertanyaan dia tadi. Jadi, apositif ini memberikan penjelasan tambahan dari subjek utama. Contohnya nih, kita sebut nama Tata. Tata kan banyak ya. Tata yang mana? Ya kan? Tata itu banyak. Dia memberikan penjelasan. Tata, koma, murid yang berasal dari
Depok. A student from Depok. Pakai koma. Is very beautiful. Oke. Nah, ini dia diapit oleh 2 koma. Lihat. Oke. Di sini si Tata adalah subjeknya. Is ini adalah si verb-nya. Sedangkan a student from Depok, inilah yang disebut dengan apositifnya. Oke. A student from Depok inilah yang disebut sebagai apositifnya. Kenapa disebut apositif? Dia memberikan penjelasan tambahan tentang siapa si Tata itu. Masuk nggak nih? Oke. Atau biasanya bentuk apositif lainnya juga nih. Bentuk apositif lainnya. Bentuk lainnya ya. A finalist. Aduh, saya izin hapus ya. Garisnya ini ya. Atau enggak deh. Ini aja yang kita pindahin. Tururururururut. Nah, biar enak. Ini Tata adalah subjek, verb-nya adalah is. Oke. Ingat ya. Tata adalah subjek, verb-nya adalah is. A student from Depok adalah apositifnya. Kita lanjut. Di sini kita mau bilang nih. A finalist of Duta Bahasa. Seorang finalis Duta Bahasa. Apa? Dia is performing well tonight. Oke. A finalist of Duta Bahasa ini kan dilihat sejenak, ini subjek, enggak. Ini adalah apositifnya. Karena kenapa? Dia menggunakan koma. Dia inilah yang menjadi subjek. Verb-nya apa? Verb-nya is performing. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Apositif pada dasarnya adalah penjelas untuk subjek utama. Penjelas tambahan. Sampai sini mungkin Wawa, Dia, atau Novi, atau Tata mau bertanya dulu. Silakan. Aman. Aman sampai sini. Halo. Aman, Kak. Aman, Mister. Oke. Wawa aman ya. Kalau Siap. kalian udah bilang aman, ini 3 saya review sejenak ya. Karena selanjutnya banyak banget materi yang akan benar-benar harus kalian pahamin. Tapi pada umumnya 3 ini yang paling sering krusial. Sekarang please kerjain nomor 1 sampai 4. Saya beri waktu 2 menit. 2 sampai 3 menit. Kirim ke Wawa. Wawa, gimana Wawa? Oke, Mister. Coba jelasin mana jawabannya Wawa. Oke, number 1, B. B. Kenapa pilihannya Bravo? Karena the museum on Ellis Island ini apositif. A former Oke. immigrant. Nggak tahu lantai mana Ya, apositif. ini dia subjek utamanya karena 2 koma kan. Kalau 2 koma itu berarti apositifnya di tengah. Good. Wawa. A former Terus? immigration station berarti apositifnya membutuhkan verb. Nah, kalau dari soal yang verb itu dan penambahan SIS-nya jadi contains yang B. Nice.
Very good, Wawa. Paham ya? Jadi yang tepat adalah pilihannya Bravo, teman-teman. Kenapa Bravo? The Museum of Ellis Island. Ingat ya, bacanya Island, jangan dibaca S-nya. The Museum on Ellis Island ini tunggal. Ini singular, ya kan? Singular subjek. Tunggal dia kan? Karena Ellis Island-nya satu gitu. Jadi dia tunggal. Dan belum ada verb-nya di sini. Pilihan alfa salah. Karena contain. Kalau subjeknya tunggal, verb-nya harus tambahkan S. Pilihan delta salah. Karena kalau yang delta containing verb ing. Berarti tidak ada verb-nya. Karena kenapa? Rumus utamanya yang perlu teman-teman selalu ingat. Verb ing kalau tidak didahului oleh is, am, are, was, were, atau be, verb ing kalau tidak didahului oleh to be atau is, am, are, was, were, maka tidak bisa dianggap sebagai verb. Ini rumus utamanya. Jadi kalau kalian ada lihat verb ing, tapi tidak didahului is, am, are, was, were, atau be, maka tidak jadi verb. Otomatis pilihan delta salah. Bagaimana dengan pilihan Chelsea atau Charlie? Pilihan Charlie juga salah karena pakai is contain. Kenapa? Is contain. Is adalah verb to be. Contain adalah verb satu. Kecuali kalau is containing. Kenapa bisa gitu? Perhatikan. Kalau ada verb satu didahului oleh to be. Kalau saya bilang to be berarti keluarga is, am, are, was, were ya. Kalau ada verb satu didahului oleh to be, maka wajib hukumnya verb satu itu berubah bentuk. Entah menjadi verb ing atau verb 3. Verb 3 berarti bentuk pasif. Gitu. Ini perlu kalian ingat. Oke? Jadi lihat baik-baik kalau ada is, am, are, terus help, is help. Nggak bisa. Is helping. I am study English. Nggak boleh. Kecuali I am studying English. Oke? Jadi ingat tuh. Kalau ada verb satu didahului is, am, are, was, were. Nggak boleh. Maka jawabannya benar ya Wawa ya. Thank you Wawa. Saya mau ke Tata. Tata nomor 2-nya Tata. Hamster nomor 2-nya itu kalau menurut aku yang B. Nice. Kenapa? The ancestors of the horse lived 60 million years ago and were about half a meter tall. Kayak lebih cocok yang B aja sih, Mister. Oke, bagus. Kadang-kadang kita harus pakai naluri juga ya, feeling, insting. Tapi udah bagus jawabannya. Nah, biar teman-teman tidak lagi menggunakan insting, kayaknya yang lebih cocok itu kita bahas. Pertama, the ancestors. Selalu ingat ya, lihat subjek verbnya dulu. The ancestors itu masa lampau berarti ya, nenek moyang. Ancestors itu nenek moyang. Of the horse ini adalah object of preposition. Oke. The ancestors subject of the horse itu object of preposition. Saya warnain pink biar nggak bingung. Saya tulis ini object of preposition. Ini adalah object of preposition of the horse. Saya warnain apa ya? Merah lah ya.
Nah, lived itu adalah verb-nya. Udah dapet nih. The ancestors adalah subjek. Live adalah verb 2. Benar. Whereabout adalah verb 2 juga. Adalah verb 2 juga. And adalah conjunction. Subjeknya mana? Subjeknya tetap ancestors juga. Memiliki subjek yang sama untuk verb where. Oke, ini udah ada berarti. Nggak ada masalah nih. Yang menjadi masalah, years ago 6 million, 60 million years ago 60 million years, atau million years ago 60. Nah, perhatikan teman-teman untuk hal-hal berkaitan dengan number. Berkaitan dengan tahun. Namanya kalau berurutan dengan tahun gini, lihat aja kalau 1 tahun yang lalu. Kita pakainya a year ago. Kalau 1 tahun yang lalu. Oke. 1 tahun yang lalu kita akan pakai a year ago. 10 tahun yang lalu. Dan years ago. 100 tahun yang lalu bisa 100. 100, ya benar. 100 tahun yang lalu, 100 years ago. Oke. 100 years ago. 100 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. 1,000 years ago. Oke. Ini urutan-urutannya nih. 10.000 tahun yang lalu. Berarti 10,000 years ago. Kalau seperti ini udah ada gambaran ya. Udah ada gambaran belum nih? Kira-kira selanjutnya Udah, gimana Mister. nih? Kalau 100.000 tahun yang lalu. Berarti 100,000 years ago. Iya kan? 100.000 tahun yang lalu. 1 juta tahun yang lalu. A million years ago. 10 juta tahun yang lalu. 10 million years ago. Inilah urutannya. Berarti pilihan yang tepat satu-satunya hanyalah yang Bravo. Ya kan? Sesuai nggak dengan penyebutan angka? Sesuai kan? Yang lainnya berantakan. Yang lainnya so messy. Gak bisa. Oke ya, maka jawabannya adalah ini. Oke, good. Saya mau masuk ke Novi. Nomor 3-nya Novi. Nomor 3 itu A. Yakin? Kenapa? Karena belum ada subjeknya kan. Bagus. Belum ada subjeknya. Particularly the oxide of sulfur itu dia berarti positifnya. A positif. Bagus. Ini masih bentuk A positif. Good, Novi. Nice, nice. Berarti yang kurang adalah subjek. Iya, yang kurang ada subjeknya. Mana verb-nya? Increase. Increases. Bagus. Verb-nya adalah Increases. increases. Berarti ini verb yang tunggal, ya kan? Kita udah lihat tuh ada tambahan S. Berarti cari verb yang tunggal. Air pollutants are present. Ini jelas salah. Jelas salah karena kenapa? Double verb. Terus pollutants juga nggak mungkin. Because adalah conjunction. Oke? Kalau ada satu conjunction berarti 2 subjek verb. Nggak bisa. Whose juga conjunction. Tidak bisa. Maka yang tepat, the present sebagai subjek tunggal of air pollutants ini bentuk object of preposition. Jadi nggak usah dipeduliin. Oke?
of air pollutants adalah object of preposition. The presence adalah subjeknya. Maka jawabannya yang tepat adalah alpha. Good. Thank you, Novi. Nomor 4-nya Dia. Silakan Dia. Em, aku gak yakin sih, tapi kayaknya yang C sih. Karena subjeknya udah ada, verbnya juga udah ada. Paling yang C sih, Sar. Oke. Nah, inilah salah satu, thank you ya, Dia ya. Salah satu yang buat TOEFL itu menarik. Kita udah paham lokasi subjek sama verb. Kita udah paham bentuk apositif, udah paham bentuk object of preposition. Ternyata dalam TOEFL grammar itu hal-hal sederhana yang sering mereka jadikan masalah. Apa masalah utamanya? Lihat pertama, the United States sebagai subjek, and space administration itu subjek ya. Berarti subjeknya plural ya. Karena the United States National Air and Space Administration selected. Nah, selected ini adalah verbnya. Nah, ini salah satu hal-hal yang tricky yang sering menjebak orang adalah penggunaan verb select. Penggunaan verb select. Oke. Penggunaan verb select ini adalah salah satu yang tricky banget, yang benar-benar mengecoh. Karena bentuk penggunaan select ini dia itu unik. Aku memilih Novi untuk menjadi peserta. I select Novi to be participant. Penggunaan select, khususnya verb ya, verb select ini biasanya digunakan gini. Verb select somebody, SB, to do, STH. Maksudnya adalah menyuruh atau memilih seseorang untuk melakukan sesuatu. SB adalah somebody. Saya berikan penjelasan lagi. Kalau nanti kalian dapat penjelasan SB adalah somebody, berarti seseorang. Oke. STH adalah something, yang berarti sesuatu. Khusus verb yang select, select ini adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Jadi otomatis setelah verb select, itu ada manusia dulu. Oke, setelah kata select, setelah verb select itu manusia dulu. Untuk apa? Kayak contohnya, I select Wawa to wash the car. Saya memilih Wawa untuk mencuci mobil. Oke, jadi select somebody to do something. Contohnya, dia select, kalau kita menggunakan verb ini ya, dia selects Tata to study abroad. Dia memilih Tata untuk belajar di luar negeri. Atau kalau mau pakai bentuk pasnya kayak yang ada di soal. Berarti Wawa selected Wanika to fly to Amerika. Gitu. Sampai sini penggunaan select jelas, teman-teman. Karena verb select itu unik. Dan ini yang harus teman-teman lihat. Otomatis jawabannya apa dia? B. Bravo. Oke, karena dia unik. To be. Oke.
Selected, memilih siapa? Sally Ride. Sally Ride adalah nama orang. Selanjutnya, melakukan sesuatu. To be the first woman astronaut. Untuk menjadi the first woman astronaut. Jawabannya bravo. Oke. Jadi ingat, dalam soal-soal grammar, kadang kita udah paham subject verb agreement, kadang kita udah paham object of preposition, appositive, present participle, past participle, conjunction, dan lain-lain. Tapi ternyata jawaban-jawaban sederhananya seperti ini. Oke, sekarang saya mau kalian kerjain soal yang lebih banyak dari nomor 5 sampai nomor 10. Perhatikan baik-baik. Nomor 5 masih tetap cari grammar yang benar. Nomor 6 sampai 10 cari kira-kira mana yang salah grammarnya. Oke? 5 cari yang benar mana? Nomor 6 sampai 10 mana yang salah nih grammarnya nih? Saya beri waktu karena 6 soal 3 menit dari sekarang. Please perhatikan baik-baik. Welcome back. Nah, aku mau ke Tata. Tata, kira-kira apa nih nomor 5-nya nih? The planet Neptune Ya, adalah Mister. subject. The planet. Is adalah verb-nya. Verb. Earth, subject, is adalah verb-nya. Oke. Ini kok nggak bisa aku ya. Terus, kira-kira apa jawaban yang benarnya nih? Jawabannya aku yang A, Mister. Oke, far. Oke, nice. Thank you so much, Tata. Nah, perhatikan teman-teman. Ini disebut dengan positive degree. Atau kita sebut dengan perbandingan yang setara. Maksudnya setara itu gimana? Posisinya itu ya sama. Gitu. The planet Neptune is about 30 times from the sun as Earth is. Nah, di sini kalian ada clue sebenarnya penggunaan S. Karena perbandingan yang setara itu dia menggunakannya seperti ini. Novi is as smart as Wawa. Oke. Dia is as apa biasanya? As beautiful as Tata. Dia menggunakannya seperti itu. Nah, yang membingungkan mungkin karena ada 2 verb is di sini. Nah, ini emang agak beda sedikit. Nanti saya tambahkan penjelasannya ya. Namun kalau kalian lihat ada bentuk S di sini, kemungkinan besar ini adalah bentuk positive degree yang menyatakan kesetaraan. Maka jawabannya adalah as far as. Walaupun mungkin jauh nih. As far from the sun as. Gitu. Oke? Tapi itu udah pasangannya. Seringnya akan kalian temukan soal yang memisahkan as adjektifnya, umpama as beautiful, bla bla bla, baru ada S-nya. Gitu paling sering. Kalaupun bukan S, biasanya pakai yang same. Karena kata same juga, saya simpan di sini ya. I am the same size as my brother. Saya itu ukuranku sama seperti my brother. Jadi kalau bukan as adjective as, bisa menggunakan same as. Itu ya. Salah satu yang perlu diingat tuh rumusnya. Penggunaan as adjective as atau the same bla 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 as.
Gitu. Nice. Saya mau langsung ke Wawa. Silahkan Wawa. Gimana Wawa? Nomor 6-nya. Mana nih grammar yang salah Wawa? Halo Wawa. Oke Wawa lagi nggak bisa ya mikrofonnya ya. Saya ke Novi aja deh. Wawa boleh tolong siapin mikrofonnya ya. Novi, Itu yang is a largest. Harusnya kan dia is the largest karena kan the largest itu yang paling gitu. Largest paling, berarti harus pakai the. yes, bagus banget. Ini adalah bentuk superlatif. Si paling-paling. Pokoknya si paling-paling itu kita menggunakan the. Kayak contohnya, Tata is the smartest student in Depok. Bukan a smarter. Oke? Karena ini kita menggunakan si paling-paling. Novi is the most beautiful girl in Dumai. Umpama. Kita menggunakan the most. Nah, perlu teman-teman ingat juga, perlu diingat ya, kalau kalian menemukan soal menggunakan the most, kalau kalian menemukan soal menggunakan the most, setelah the most itu menggunakan tion, the most decision, the most education, jelas salah. Jelas salah. Karena setelah the most, itu membutuhkan dulu adjective. Mungkin seperti the most expensive education. Gitu. Atau the most awful decision. Gitu. Oke? Jadi perhatikan baik-baik. Kalau udah kata the most, itu butuh adjektif dulu setelahnya. Nah, kalau kayak gini jelas-jelas E-nya nggak bisa. Kita harus menggunakan the largest. Oke? Thank you, Novi. Di sini jelas-jelas harus the largest. Is-nya nggak masalah ya. Karena is adalah verb-nya. Kenapa susah banget aku warna ini? Oke. Kenapa? Saya mau ke dia. Nomor 7-nya dia. Um, 7. Bingung gitu. Kayaknya sih yang purpose sih. Benar. Purpose. Karena Karena kenapa? Ini Karena adalah subjeknya. mm-mm, Purpose itu tunggal. Verb-nya are. iya, Are-nya plural. iya. Maka tidak bisa kita Aduh, pakai purpose. Pakainya apa dia? Purposes. Seperti saya bilang, selalu perhatikan perubahan subjek sama verb-nya. Jadi ini adalah harusnya purposes, jangan purpose doang. Oke? Karena subjeknya purposes, verb-nya setara dengan are. Of the United States Department of Education itu adalah object of preposition. Ini adalah bentuk object of preposition, tidak mempengaruhi verb. Jadi jangan sampai keliru, guys. Oke? Aman dia sampai sini? Aman ya. Oke. Saya mau ke Wawa deh. Nomor 8-nya Wawa. Oke, maaf Masya Mister. Allah. It's Tadi okay. keluar aja. Gimana Mister? Nomor 8-nya gimana Wawa? Apa yang salah gramarnya? Nomor 8. Ah, Nomor 8.
Reliable. Kenapa reliable? Kemungkinan dia masih satu keluarga sama si speed, power, bentuknya N, nya reliable, ini reliably. Kalau reliably itu adalah adverb, kata keterangan. Otomatis nggak bisa karena kita menggunakan di sini paralel. Oke, satu keluarga. In computer speed. Dia ingin menceritakan si komputer ini. Computer speed itu adalah noun. Power itu noun. Jadi harus ini satu paralel. Dia sama nih satu keluarga. Maka karena dari speed, power adalah noun, reliably itu harus diubah menjadi noun juga. Jangan sampai menjadi adverb. Maka kalau reliably kita ganti menjadi reliability. Reliability. Oke, ini baru tepat menjadi jawabannya. Bagus, tapi bagus sih. Bagus, Wawa udah paham nih perubahan yang paralel apa segala macam. Good, Wawa. Saya mau ke Novi. Gimana Novi? Nomor 9 itu N is yang salah. Harusnya kan dia jadi is saja bukan? Oke. Bagus. Nice, nice, nice. Jadi the sunflower adalah subjeknya, ya kan? The official state flower of Kansas adalah apositif. Jangan kita pakai N is, tapi langsung aja is. Oke, hapus aja ini N-nya. Jadi jangan kita pakai N is, tapi pakainya is langsung aja. Bagus, Novi. Kok ini sih? Oke. Aman ya? Isnya adalah verbnya. The sunflower, the official flower of Kansas. Ini apositif. Terakhir, Tata. Halo, Iya, Mister. Tata. Silahkan, Tata. Aku nggak yakin sih, Mister, tapi yang terakhir itu. Surroundings. Thank you, Tata. Perhatikan, the aim adalah subject. Of decorative arts, itu object of preposition. Oke? Maka benar kalau verbnya is. Gak ada masalah. Tapi lihat setelah to. Beautiful itu adjective. Perlu kita perhatikan. Setelah to, biasanya adalah noun atau verb satu aja. Oke? Setelah to adalah noun atau verb satu. Contohnya kalau setelah to adalah noun. I go to market. Setelah to adalah noun. Ya kan? Sedangkan setelah to adalah verb satu seperti I want to buy candies. Oke? Jadi setelah to biasanya adalah noun atau verb satu. Jadi nggak bisa setelah to itu adjektif. Nah, dalam konteks ini kita butuh yang verb satu. To mempercantik. Maka kita pakai to. Apa kalau beautiful adalah beautiful itu adjektif, cantik.
Beauty itu noun, kecantikan. Kalau mempercantik atau memperindah jadinya ada yang tahu? Dia, Wawa, Tata, ada yang tahu? Novi? Memperindah atau mempercantik. Beautifully. Beautify. Itu adalah verb-nya. I want to beautify my home. Saya ingin memperindah rumahku. Itu adalah perubahannya. Oke, everyone? Jelas? Ini untuk apa ya? Materi pembukalah untuk periode kelas Desember. Oh, masih banyak soal yang harus kalian kerjakan. Kemungkinan setiap harinya akan bahas sekitar 15-20 soal ya. Ini tadi saya sengaja agak review sedikit biar enak, biar masuk selanjutnya lebih segar. Pada dasarnya inilah model-model soalnya TOEFL itu, soalnya grammar, soalnya tes-tes bahasa Inggris modelnya semua seperti ini. Selalu diperhatikan subjek sama verb-nya. Sampai sini ada pertanyaan, Wawa, Tata, Novi, dia aman? Semoga aman Aman, ya. Ingat ada beberapa yang bentuknya unik kayak select, itu unik. Jadi select somebody to do something, itu selalu diingat tuh. Dan nanti akan temukan banyak fakta lainnya tuh. Banyak kayak seperti tadi angka tahun kan. 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago. Itu harus dipahami susunan-susunannya. Nanti belum lagi yang kayak negara paling bersih keempat di dunia. Nah, biasanya ada tuh soal-soalnya seperti itu. Terus dia oh, rombak, pokoknya acak-acak susunannya tuh. Negara paling bersih keempat di dunia. Kan kalau keempat bahasa Inggrisnya kan the fourth kan ya. Keempat itu kan the fourth. The fourth. Itu. Itu keempat. Ada juga yang mau pakai U juga nggak masalah. The fourth itu boleh. The fourth. Kalau paling bersih berarti the cleanest. Ya kan? Negara keempat paling bersih di dunia. Berarti the fourth cleanest country in the world. Itu model-modelnya nanti seperti ini banyak akan muncul soal-soalnya yang mengecah. Oke, nanti kita akan pelajari dan lebih pahami lagi lebih dalam.